Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk kami wawancarai pada hari ini. Jadi kami dari siswa-siswi dari SMA Negeri 16 Jakarta. Di sini kami akan meliput mengenai perkembangan mungkin ya rumah Betawi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya Bapak siapa Pak? Selamat siang kepada adik-adik dari SMA 16 Jakarta. Yang kali ini ada tujuannya yaitu untuk berkunjung ke Anjungan DKI Jakarta, lebih khususnya tentang rumah adat Betawi ya. Ya, perkenalkan nama saya adalah Pak Boin. Saya adalah juru penerang daripada Anjungan DKI Jakarta. Lebih khusus yaitu rumah adat Betawi. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya kita mungkin bisa langsung masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi kita cukup penasaran nih Pak, kira-kira gimana sih perkembangan sejarah rumah adat Betawi dari dulu sampai sekarang? Ada nggak sih Pak kira-kira bedanya gitu? Oh, ini ya. Di zaman dulu itu orang Betawi kan tinggalnya terkotak-kotak ya, maksudnya rumahnya antara satu dengan lainnya saling berjauhan. Karena dengan lingkungan yaitu dulu kiri kanan tuh banyak pohon-pohon, salah satunya pohon bambu, pohon nangka, pohon salak, dan pohon-pohon yang lainnya, termasuk pohon siksak. Sehingga masih banyak ruang yang bisa dibangun rumah adat Betawi itu. Kemudian dengan itu, karena kan untuk membuat rumah itu kan kita ngambil dari lingkungan kita sekitar kita ya. Lingkungan sekitar kita itu kalau di orang Betawi itu paling banyak dulu, yaitu dari 3 bahan, itu dari bambu, kayu, dan tanah liat gitu ya. Ya, dari situlah berkembangnya awal pertama sejarahnya membuat rumah Betawi. Jadi di situ karena Betawi letaknya berjauhan yang tadi saya bilang, jadi ada Betawi tengah, ada Betawi pinggir, ada Betawi pusat. Nah gitu, jadi dari situ tumbuh dan berkembang. Makanya sehingga terbentuklah rumah Betawi menjadi 4 jenis. Salah satunya yaitu kalau di pinggiran di timur lebih banyak namanya nih kayak gini, rumah tipe kebaya. Kalau daerah tengah dulunya itu lebih banyak yaitu tipe gudang, karena mengikuti sepertinya kayak Tanah Abang gitu kan. Rumah-rumahnya itu masih bentuk gudang zaman dulu gitu. Kemudian ada lagi rumah-rumah di pinggiran itu di daerah pusat juga, itu salah satunya yaitu rumah joglo, karena mirip dengan rumah-rumah ya kalau bisa dibilang tuh rumah-rumahnya Penggede atau Johara gitu. Sehingga karakteristik itulah yang membentuk rumah adat Betawi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini Betawi tidak mempunyai kasta, tidak mempunyai kepala suku gitu ya. Jadi apapun bentuk rumahnya cuma mencirikan saja. Tidak berarti oh ini rumah ini untuk tahta ini, untuk kepala suku ini, tidak gitu ya. Itu sekelumit tentang sejarah rumah Betawi. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kira-kira apa saja nih Pak fungsi-fungsi dari bagian-bagian rumah adat ini Pak? Misalnya seperti ada teras seperti ini, atau tiang-tiangnya mungkin Pak, apakah ada filosofi khusus atau arti khusus? Nanti akan jelaskan ya. Salah satu rumah Betawi itu kalau zaman yang seaslinya gitu. Kalau ini kan rumah percontohan ya. Yang seaslinya ada bagian depan namanya paseban. Paseban. Kemudian di depan paseban ada yang seperti ini namanya rumah, kalau dulu kita pepergian pakai sado, namanya rumah buat kendaraan. Kalau kayak saya gerasi ya, kalau dulu namanya itu tadi, termasuk di antaranya belandongan masuknya. Karena di situ kenapa ditaruh di depan? Karena jadi rumah ini dulu baru paseban. Karena kalau kita mau keluar dulu kan kita mau ke pasar, kita pakainya sado. Jadi rumah yang tadi dibilang rumah kandang itu namanya rumah kandang ya. Rumah kandang itu ditaruh di depan. Kenapa? Kalau kita bepergian biar cepet gitu. Karena kan dulu yang paling ada itu cuman itu tadi, sado, delman gitu ya. Nah kemudian bagiannya ada yang namanya paseban, ada yang namanya ruang tamu, ada yang namanya ruang tengah, ada yang namanya ruang keluarga, terus ada yang namanya pangkeng gitu ya. Ada yang namanya dapur, tapi itu semua tidak menyatu. Jadi maksudnya ada sekatan-sekatannya begitu. Nah sekarang saya jelasin tentang seban dulu ya. Di mana paseban ini adalah merupakan sebuah kegiatan aktivitas keseharian untuk masyarakat
Betawi. Karena orang Betawi pada umumnya itu ada kebanyakan itu bertani atau berladang ya, bertani, berladang. Kemudian ada juga yang guru-guru gitu, guru ngaji. Iya. Nah, kemudian ada juga yang kayak guru-guru silat gitu. Silat, Nah, paling itu tempat aktivitasnya ada di Paseban gitu. Itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau dulu kita kan misalnya nih ada kalau anak sekarang bilang apa ya, safaring ya. Jadi kalau silat kan suka safaring tuh. Iya, safaring. Kita nih sama perguruan sana, perguruan kita itu sparring. nah itu, iya. nah itu kita mengadakannya di Paseban gitu. Jadi kita manggil anak dari sana ke tempat kita, dan tidurnya pun di situ. Jadi kan biasanya dia melakukannya sore hari, gitu. Itu ya, itu tentang Paseban. Nah kalau ruang tamu ya seperti ini, kayak kita ini tempat Untuk menerima tamu. Iya, itu ya sekelumit tentang rumah adat Betawi. Sebutnya kira-kira apa aja sih Pak ornamen yang biasa ditemukan di rumah adat Betawi itu, dan kira-kira maknanya itu apa sih? Ornamen-ornamen yang ada di rumah Betawi itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya nih adalah gigi balang. Jadi gigi balang pun ini nggak cuma satu, nggak satu tipe ini aja, kan ini motif tumpal. Jadi gigi balang tuh ada 4 tipe. Ada tipe wajik, ada tipe waru, ada tipe kuntum melati, ada tipe kuntum melati susun 2. Jadi banyak beberapa. Dan itu semua adalah penemuan dari perwilayah tadi. Perwilayah tadi karena ini kan kreativitas. Artinya kalau itu yang dibikinnya lebih rumit, berarti rumah itu lebih bagus. Tingkat ekonominya lebih tinggi karena mendapatkannya lebih sulit. Itu. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, dari ininya udah kelihatan gigi balang. Kemudian ada yang namanya ukiran kayak ini nih. Ukiran apa nih namanya? Langkan pun ada beberapa jenis. Tinggal bagaimana tingkat itu kehalusannya. Karena kan tadi saya jelasin, di Jakarta tidak ada kepala suku, tidak ada kasta. Cuma kalau orang beradab dengan orang tidak itu kelihatan. Iya. Kemudian ada lagi nih kayak ini nih. Hiasan atas kepala pintu. Hiasan pintu dulu nih. Bunga melati ini nggak cuma ini, ada 4. Ada yang 4 persegi panjang, ada yang ganjaran genjang, ada yang ini gitu. Kemudian juga ada lagi nih tanduk rusa. Itu salah satu. Kalau tanduk rusa itu menandakan kalau rumah Betawi sudah ada tanduk kepala rusanya, itu menandakan sudah orang berada. Di zaman dulu itu biasanya yang ada kepala rusanya itu salah satunya kayak mandor, kayak tuan tanah gitu. Karena kenapa? Orang yang dapat rusak kepala rusa ini nggak gampang. Orang yang penuh perjuangan bertahun-tahun. Karena kan dia harus pergi ke hutan terus dapat ini. Itu maksudnya. Jadi kan orang yang ditinggalin di rumah kan harus perekonomiannya harus banyak gitu. Salah satunya kalau dulu tuh orang yang kalau bisa dibilang itu lumbung padinya sudah 7 baru bisa gitu. Artinya kalau lumbung padinya udah 7 kan di rumah nggak mungkin kekurangan. Karena salah satu bikin kesejahteraan rakyat itu tadi adalah beras dan padi. Kalau padinya udah banyak kan padi bisa disimpan bertahun-tahun. Itu kalau di zaman dulu itu begitu. Ini hanya istimewanya. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat amat bagus dan sangat berarti kepada kami semua. Nah selanjutnya itu saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan sebenarnya saya lumayan tertarik nih dengan kayak legenda ataupun kayak mitos-mitos yang ada sebenarnya di Jakarta ini. Sudah ada nggak sih kayak asal-usul atau kayak fungsi rumah adat Betawi yang kayak berkaitan gitu dengan kayak legenda atau mitos sesuatu hal yang ada di sini? Gitu. Kalau dibilang legenda ini ya itu tadi ya, salah satunya kalau kamu mungkin pernah dengar yaitu tari lenggang Nyai. Nah, tari lenggang Nyai bersinergi dengan sejarahnya Nyai Dasima.
Nah, seidentik juga dengan rumah adat Betawi gitu. Karena tari Lenggang Nyai itu kan dimodifikasi di zaman sekarang ya. Cerita Nyai Dasimah itu kan cerita rakyat Betawi. Kemudian di zaman sekarang ya jadi dengan rumah adat. Paham nggak maksud saya? Nah, berkaitan sekali itu. Cerita Nyai Dasimah adalah ceritanya kan kalau pernah dengar nggak cerita Nyai Dasimah? Benar, sedikit saya jelasin ya. Di zaman dahulu kala itu ada sebuah di zaman penjajahan ada sebuah pendatang, yaitu salah satunya namanya Tuan William, yang sekarang itu terletaknya di sekitaran Tanah Abang. Kalau dulu kan kita penjajahan ya, jadi itu ya di sekitar Tanah Abang. Nah, kemudian Tuan William ini dia berdomisili di situ di sekitar Tanah Abang. Kemudian dengan namanya orang dari negaranya ke sini kan tidak membawa keluarga. Kemudian dia menetap di situ dengan nama penjajahan dia dulu mah ya. Terus dapatlah dia seorang gadis dari kampung, salah satunya yaitu dari Bogor. Dulu kan Bogor masih Bekasi Jakarta ya. Dari Bogor bekerja di situ di rumah Tuan William. Nah, dengan dia bekerja di situ karena dia yang sehari-harinya menggosok, mencuci, memasak, mengajak amin dan segalanya, sehingga dengan demikian adalah Tuan William suka dengan Nyai Dasimah. Seiring dengan begitu, kalau dulu kita masih belum ceritanya agama belum begitu ini ya. Nah, sehingga dengan begitu dapatlah dia satu orang anak dari Tuan William. Nah, dengan satu tuan anak ini, karena William kan sudah kaya raya di situ. Nah, si Nyai Dasimah ini kan dia karena Tuan William kan kurang merasa pasangan yang kurang pas karena dia tua, si Nyai Dasimah muda. Nah, si Nyai Dasimah ini sering belanja, sering keluar ke pasar kemana itu, dia punya tukang sado. Salah satu tukang sado itu namanya itu tadi Bang Samiun. Nah, akhirnya si Nyai Dasimah jatuh cintalah dengan Bang Samiun. Nah, kemudian jatuh dengan Bang Samiun. Kemudian anaknya itu masih di tangan si Tuan William. Akhirnya begitu ketahuan, sakit hatilah si akhirnya karena dia balik lagi ke tangan William supaya menghilangkan jejak dibunuh sama bang tukang sado. Siapa namanya? Nah, berarti paham itu sehingga dengan itu, nah itulah menjadi legendaris ceritanya Betawi gitu. Nah, identik dengan itu dibuatlah sebuah tarian, yaitu tarian namanya Lenggang Nyai. Karena Lenggang Nyai gayanya harus gelak dan liriknya kemayu gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak, saya akan mau bertanya, apakah terdapat pengaruh budaya luar, misalnya dari pengaruh kolonial atau imigran dalam desain rumah adat Betawi? Oh, sangat banyak. Kan dibilang multidimensi. Jakarta Betawi ada multidimensi, multikultur. Salah satunya nih peninggalannya. Nah, ini namanya lampu apa? Lampu Blandes. Peninggalan? Nah, itu. Ini meja apa namanya? Nah, iya peninggalan. Nah, iya gitu. Gitu ya. Jadi memang setiap apapun yang ada di Jakarta pasti meninggalkan jejak. Karena kepemimpinannya, kepemimpinannya. Cut dulu. Cut dulu tuh. Azra mau nanya kan? Apa? Satu pertanyaan lagi kalau Iya, satu pertanyaan lagi ya Pak. Boleh.
Oke baik Pak, rumah Betawi ini kan cukup lama ya bangunannya ya. Nah, lalu bagaimana sih upaya perawatan dan pelestarian rumah Betawi di Taman Mini IG? Apa sih? Maaf Pak. Gedein suara lu. Gedein. Oh, gedein. Oke. Tuh. Oke Pak, bangunan Betawi di Taman Mini kan cukup lama ya. Lalu bagaimana sih perawatannya supaya dapat terjaga kelestariannya sampai saat ini? Di sini untuk pelestarian budaya ya, ini masuk pelestarian budaya ya tentang rumah adat. Nah, pelestarian budaya ini kita di bawah Dinas Pariwisata. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau barang-barang yang harus ini itu di bawah naungan pemerintah, yaitu pengelolanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau misalnya ada yang rusak apa itu mereka lah yang ini gitu. Jadi untuk hal seperti itu ya pelestarian punya ditangani sama pemerintah. Itu pemerintah daerah ya. Ya, karena ini fungsi dan perannya banyak sekali ya. Ya, fungsi dan perannya banyak sekali. Satu, pengenalan budaya, keduanya pelestarian lingkungan, ketiganya seperti adek apa namanya nih? Observasi apa namanya? Adek kalau begini namanya? Edukasi. Apa? Edukasi. Iya, edukasi. Kemudian ada satu lagi, apa nih namanya? Apa namanya satu lagi? Satu lagi, ayo kita berpikir, kita belajar sama-sama. Untuk kemancanegara apa namanya? Promosi. Promosi kan untuk kemancanegara, iya sebagai sarana promosi. Jadi fungsinya sangat banyak. Di atas 5 jenis ya. Tuh. Memang sektor pariwisata inilah yang mungkin ada yang lebih paham. Setelah COVID itu masih tetap ya, karena sektor-sektor lain saya pikir kalau pariwisata masih tetap digali dan ingin dipelajari, termasuk kayak adik-adik ini kan ingin menggali, masih tetap kan mempelajari. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita jadi tahu ya lebih banyak lagi tentang rumah adat Betawi dan mungkin juga tradisi-tradisinya juga gitu tadi kan. Terima kasih banyak Pak udah menyempatkan waktunya untuk kami kunjungi dan kami tanya-tanyakan. Mungkin teman-teman di rumah yang masih penasaran nih, masih punya pertanyaan terkait rumah adat Betawi, bisa kali ya langsung berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah gitu. Nah, Bapaknya baik banget guys, kita dijelaskan banget gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Betawi begini. Kalau perempuannya gini. Makasih ya. Kalau laki kita gini.